Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan video sekali ini, latih tendangan dengan menggunakan loncatan. Beberapa video yang sering saya tayangkan penggunaan media samsak sebagai partner olahraga, apalagi di usia-usia lanjut. Januari ini sudah mencapai 60 tahun masih senang atau menekuni media samsak sebagai partnernya. Sebelum saya narasi ke poin atau kepada peragaan video ini, penggunaan samsak ada yang menggunakan samsak yang artinya diikat total di tiangnya. Namun untuk penggunaan samsak yang saya gunakan ini merupakan seperti gantungan atau pancing, sehingga kalau dalam melakukan pelatihan tersebut kedatangan samsak dengan timing kaki yang kita julurkan ke daerah badan samsak bertepatan dan posisi arah kaki sedikit diarahkan ke atas, kemungkinan besar samsak tersebut akan menjadi jatuh dari gantungannya. Nah, pola ataupun media teknik seperti ini saya sengaja ciptakan, artinya untuk memberikan motivasi diri terhadap penggunaan media samsak sebagai partner. Di saat samsak dengan tepat kita lakukan gerakan tendangan ke atas dengan sedikit menuju ke posisi lurus ke badan samsak, kemungkinan besar itu akan menjadi jatuh. Dan memang untuk jatuhnya samsak memerlukan energi ataupun waktu tersita sedikit, akan tetapi beberapa video yang sering saya tayangkan pada channel ini bahwasanya memotivasi diri di usia-usia lanjut menggunakan media samsak sebagai partnernya mesti harus dilakukan suatu teknik atau cara agar kita tidak bosan. Salah satu diantaranya adalah bentuk samsak tidak terlalu padat, artinya tidak menggunakan sepenuhnya bahan dari benda-benda padat. Akan tetapi cara pengisiannya di video-video saya sebelumnya juga banyak saya coba berbagi pengalaman penggunaan media samsak di saat usia-usia lanjut. Nah, teknik untuk melakukan gerakan seperti yang saya peragakan ini memang kelihatannya ketika samsak datang tinggal menjulurkan kaki ke depan, akan tetapi perlu diperhatikan beberapa perhitungan, terutama adalah posisi kaki. Ketika kaki kanan akan melakukan juluran ke daerah badan samsak, kaki kiri yang memberikan dorongan terhadap pentingnya eksekusi yang akan dilakukan oleh kaki kanan tersebut tidak boleh menghalangi lajunya kaki menuju ke daerah badan samsak. Nah, teknik seperti ini memang diperlukan suatu konsisten pada saat melakukan pelatihan. Jadi ada arah kaki kanan yang kita taruh di depan, dan juga ada yang menggunakan kaki kanan ditaruh di samping. Pola manapun dilakukan tergantung dari kebiasaan ataupun pola yang kita dapatkan pada saat melakukan pelatihan. Nah, ketika samsak yang kita gunakan jatuh dari tempatnya, memang memerlukan sedikit power ataupun energi untuk mengambil, juga waktu tersita. Akan tetapi menurut hemat saya, apa yang saya katakan di depan tadi untuk memberikan suatu motivasi atau menciptakan motivasi terhadap penggunaan media samsak memang tidaklah mudah. Ini diperlukan suatu strategi, cara atau teknik agar kita bisa konsisten menggunakan media samsak sebagai partnernya. Dan beberapa dan ataupun banyak video yang sering saya unggah pada channel YouTube ini yang tidak lain tujuannya hanya berbagi pengalaman, terutama kepada teman-teman yang sebagai pemula menggunakan media samsak sebagai partnernya, ataupun kepada teman-teman kerabat yang sudah lanjut usia pada saat usia bujang menjadi atlet yang sering atau terus menggunakan samsak sebagai partnernya. Akan tetapi di usia-usia lanjut kebanyakan yang agak kesulitan cara atau gimana caranya untuk melakukan pelatihan paling tidak agar tetap bisa menggunakan samsak sebagai partner olahraga. Penggunaan samsak di usia lanjut menurut hemat saya tidak perlu menggunakan tenaga terlalu besar, artinya
setiap berhadapan di depan samsak kita langsung emosional untuk melakukan pukulan ataupun gerakan-gerakan tendangan. Nah, kalau teknik ini kita lakukan secara emosional, apalagi di usia lanjut, otomatis tenaga akan cepat terkuras. Kalau saya sendiri pada tayangan video kali ini, pembuatan video saya ambil gambar dengan sangat sederhana melalui HP dan juga sedikit editan. Kalau teman-teman perhatikan, setiap ada gerakan tendangan saya lakukan editan dalam artian kita putar dengan gerak pelan. Nah, kenapa demikian? Agar situasi dan kondisi di saat melakukan gerakan tendangan, di saat meloncat, kaki akan menuju ke arah badan samsak itu benar-benar dapat diperhatikan, sehingga tujuan saya untuk berbagi pengalaman bagi teman-teman yang menekuni atau yang menyenangi olahraga media samsak sebagai partner dan menggunakan media samsak yang berayun pada saat melakukan pelatihan. Semoga ada manfaatnya untuk berbagi. Dengan waktu yang saya lakukan kurang lebih dalam pelatihan ini, dalam olahraga ini dengan 9 menit, ya tentunya durasi untuk celah istirahat atau rest saya gunakan pada saat pengambilan samsak, termasuk juga samsak jatuh. Nah, kita pasang itu secara otomatis dapat jeda waktu untuk melakukan satu proses napas dengan waktu kurang lebih 10 menit. Bagi saya yang di usia lanjut, rasanya untuk melakukan olahraga di sore hari. Nah, semoga beberapa video yang sering saya tayangkan ada manfaatnya, dan minta maaf ketika pengambilan gambar termasuk juga editan videonya yang tidak sempurna, karena semua hal ini saya lakukan secara manual, artinya melakukan proses otodidak, pengambilan gambar sendiri, pengisian suara secara langsung melalui proses HP, karena tujuan video-video yang saya tayangkan pada channel ini hanya tujuannya berbagi, tidak ada hal-hal yang lain. Di samping itu juga dengan membuat video di saat kita melakukan olahraga, walaupun dengan waktu 5 atau 10 menit setiap gerakan yang saya lakukan tersebut, dapat memotivasi di usia lanjut ini dapat berkeringat atau membuat suhu tubuh menjadi panas. Untuk teman-teman kerabat, ya tidak mesti juga harus sama apa yang saya lakukan olahraga, apakah itu dengan menggunakan media samsak ataupun video-video yang lainnya yang saya sering posting di channel YouTube. Teman-teman yang lainnya dapat juga melakukan satu gerakan olahraga, apakah itu dengan kecil, lari kecil, ataupun apapun, yang penting dapat menggerakkan otot-otot kita, baik itu di pagi hari ataupun di sore hari. Karena menurut pengalaman saya, untuk melakukan proses kontinuitas atau konsisten menggerakkan otot-otot tersebut di usia lanjut adalah sangat-sangat penting, karena otot-otot selalu akan berfungsi sebab semasa kita bernapas melakukan aktivitas. Nah, aktivitas tersebut, peran otot dalam pelaksanaan atau mendukung kegiatan kita, baik berjalan, melakukan gerakan apapun namanya dalam aktivitas kerja, itu otot akan benar-benar menjadi hal yang penting.